paling pinter. Jadi Pak. Ini ketua ekspresi Lemes. Oh iya iya. Ketua aliansi. Ayo masuk di sini. Ketemu. Ya sini. Kami sebagai serikat buruh ingin menanyakan, kami berharap ketika Bapak nanti jadi presiden, hal yang pertama itu, tolonglah Pak revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang hubungannya dengan pengupahan, terus outsourcing, juga
tenaga asing Pak, tenaga asing yang nggak punya skill, ternyata di sini juga ya dipekerjakan Pak. Terus sudah jaminan Nggak ada. di sini belum mungkin Pak, tapi aku lihat Sekarang aja, jangan belum. Belum ada itu kan TKA tapi itu yang ahli aja. Ya, yang sini nggak ada, yang nonton nggak ada ya. Ya insya Allah nggak ada. Kalau yang di Morowali, Morowali terutama di tambang Pak, itu paling banyak. oke, terus Jaminan kesehatan Pak. Terus itu kan sudah ada. rumah makan, rumah guru itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu hal Pak saya tambahkan, ya dengan lahirnya undang-undang omnibus itu, ini masalah uang pesangon itu, yang Ya. semula itu dapat 33 bulan pada akhirnya hanya 19 bulan, dan itu ada pengurangan sekitar 14 bulan, dan itu menjadi tabungan bagi pekerja yang memang sudah masuk masa usia pensiun. Ini jadi persoalan. Dan kemudian satu lagi yang paling penting, ini persoalan masalah mudahnya untuk PHK. Betul. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat di lapangan, banyak pengusaha yang masih baik, tapi karena dengan lahirnya undang-undang itu jadi upah yang tidak baik. Itu yang terjadi di level bawah. Jadi mohon kepada Pak Presiden tahun 2024, Amin. ya ini harapan buruh yang menitipkan nasib pada Pak Ganjar. Kalau omnibus law, ketentuan mana yang mesti direvisi? Itu Pak, jadi umpahnya kembali ke apa wilayah supaya dibayarkan. Jadi harapannya yang pasti Pak. Ya. Ya, Apa yang mau dirubah? ya kembali ke supaya dibayar Pak, kembali ke supaya banyak gitu loh. Apa ini saya tanyakan teman-teman? Ya Pak. Karena 10 tahun saya menguji buruh. Pernah lihat saya demo ngademi buruh? Ya. Bukan saya yang demo ya. Saya telepon beliau ini. Gimana ini? Datengin mas. Saya datengin gitu. Sebenarnya pilihannya sama-sama jelek. Maka pernah saya sampaikan kepada tim ya, di SPSI, coba cari pakar, coba cari tim. Mungkin bukan pilihan A atau B, tapi pilihan yang lain. Apa ini saya katakan, kita mungkin akan bisa melihat praktek mungkin di negara-negara yang lebih maju. Kalau itu bisa dilakukan, mungkin akan ada tawaran baru. Tapi cerita KHL ya. Sebelum keluarnya PP kan pakai KHL. Ada nggak KHL yang diterima sama buruh? Ayo, hati-hati loh. Saya masih ingat kepala dinas saya itu perempuan namanya Bu Wika Bintang. Itu keren. Kenapa? Setiap kali kita survei, kita selalu libatkan. Tapi itemnya kebanyakan. Nah, pada saat kemudian setiap kita munculkan ditolak, maka survei KHL jadi nggak penting. Ada yang melakukan juga sebenarnya tripartit dan paham. Nah, suatu ketika muncul PP. Pada saat PP masuk, ditolak juga PP-nya. Nah, itu kesempatan saya. Kesempatan saya boleh saya kumpulin. Nah, mumpung ada ini. Ini KHL yang Anda pernah tolak. Ini PP. Anda pilih yang mana? Gambar aja sekarang. Gubernur memutuskan. Ini KHL ditolak ini. Silakan pilih PP. Hasilnya lebih kecil. Kan hanya inflasi sama PE lah. Nah, akhirnya apa? Setuju KHL. Kan setuju sama saya gitu. Tapi dulu ada apa? Gara-gara itu saya ikut buruh. Pakai KHL Pak, ya wis pakai KHL. Maka Jawa Tengah adalah satu-satunya provinsi yang satu menunda PP. Ingat ya? Nah, maka sebenarnya hari ini saya selalu tanya, om itu apa sih? Kan tidak semua boleh ditolak. Mama kemudahan izin, kan nggak boleh ditolak. Tapi kaitan dengan ketenagakerjaan itu baik. Nah, kalau ada timnya, mungkin baik juga kalau konsep atau tawarannya berbeda. Kalau diberikan pada kita jangan. Tapi itu dari dulu. Tapi dari kami akan siap. Dengan jagoannya ini sampai keluar dari komisaris karena mau bantu saya. Kalau udah diacam-acam apa? Udah makanan sehari-hari. Udah makanan sehari-hari. Maka kalau nanti kalian perlu bekerja, kami dari tim saya nanti kan bicara khusus bagaimana merancang kalau itu ada pola kerja sehingga termasuk jaminan kerja. Sebenarnya di banyak perusahaan-perusahaan yang hubungan industri
pekerjaannya bagus ya, itu rata-rata merasa pegawainya ininya perusahaannya nyaman, pegawainya nyaman, pasti ada pabrik rokok lah, menarik. Dia bagus, dia gede. Terus saya tanya pemilihnya, Pak, kenapa nggak pakai anu Pak, mesin? Lebih hemat, nggak perlu urusan sama buruh. Produktivitasnya sama yang malah ini lebih bagus, lebih presisi. Sini masukin kertas, kasih filter, kasih tembakau, keluarnya sudah dipak. Keluaran sudah Pak, mesin semua. Dan saya sudah lihat. Saya tanya, saya udah diganti aja kan perusahaan lebih untung bisa. Harganya luar biasa. Saya bisa sebesar ini karena terus keren. Saya terharu. Maka perusahaan itu kemudian ya saya bantu. Jadi kalau ada urusan apa-apa, saya bilang dia peduli sama. Bahkan ada beberapa perusahaan rokok, ini rokok lagi contohnya, itu yang dia sudah pensiun, kerja lagi, masuk lagi. Akhirnya sebenarnya Pak, sebenarnya saya melanggar Pak, tapi dia itu pengen kerja di sini, dia udah pensiun nih Pak, dapat lebih batas usia. Kenapa saya terima? Karena dia pengen. Terus saya tanya satu-satu, waduh puluhan tahun. Ternyata apa? Dia dapat insentif, bisa umroh, bisa haji. Karena nanti saat itu termasuk beberapa jam. Tapi sih yang lain kinerja. Kinerjanya sekarang juga mungkin naik. Kalau enggak itu nggak cukup. Jadi kalau orang bicara alas kaki umpama, alas kaki produknya kaos kaki. Kalau sehari dia bisa buat 100 biji, bisa 200 nggak? Iya. Itu keterampilan. Nah, ini yang penting untuk meningkatkan. Tapi prinsipnya sih memang harus ada yang dikomunikasikan, dievaluasi. Itu bagus. Ya, mudah-mudahan teman-teman semangat terus. Soal perumahan. Perumahan ya? Kan saya udah punya contohnya sebenarnya. Kalau gaya Jawa Tengah dulu saya tanya, saya kan dibully kan. Jawa Tengah itu upahnya paling rendah. Saya bilang kan, kalau gitu kita tinggikan aja. Kita bikin paling tinggi. 7 juta aja dulu. Langsung tertinggi di Indonesia. Tapi terbayang ya kira-kira? Tidak terbayang. Nah, tidak terbayang. Sementara yang merasa tinggi, perusahaannya pindah ke Jawa Tengah. Relokasi. Loh, ini saya terbuka nih. Karena saya ngurusi bener soalnya. Nah, waktu itu kemudian saya sampaikan, apa sih problem buruh? Yang saya temukan 4. Sebenarnya saya mau 3 itu, tapi kok 4 ya saya temukan itu kan 4. Karena dia takut kalau anaknya nggak bisa sekolah. Maka kemudian kenapa saya buat banyak sekolah gratis? Ya, Ini saya mau tidur yang di SMK Tegal, Kota, kabupaten. kota. Itu katanya pemilik rumahnya anaknya salah satu yang sekolah di SMK. Saya takut Pak, saya tidak bisa sekolah. Maka sekolah saya bikin gratis. Karena SD, SMP sudah gratis, maka SMK nggak gratis. Pengalaman deh ya. 2, transportasi. Karena boros. Nah, kenapa saya bikin Transjateng? Itu karena dulu. Nah, yang ketiga tadi kesehatan. Karena kesehatan sudah ada BPJS sebenarnya nggak masalah. Nah, terakhir perumahan. Nah, perumahan inilah yang saya minta BPJS tenaga kerja dulu untuk investasi. Terus nawar, terus nangis. Terus saya tawarkan ini yang keluarganya kategori miskin, bisa buat program beli tanah dapat rumah. Semuanya yang buat saya salah satu dulu. Salah satunya kelompok-kelompok itu dulu. Apalagi dulu yang informal, yang mohon maaf, yang nggak terikat kontrak. Kita nggak mimpi Pak Ganjar bisa dapat rumah per hari. Tapi memang sebaiknya kalau ada kawasan yang tumbuh ekonominya dan itu area pertumbuhan ekonomi itu yang bagus, sebaiknya nih sebelahnya adalah perumahan-perumahan dulu. Jadi dia akan hemat biaya transportasi. Maka di Transjateng kalau pernah naik, memang koridornya belum selesai. Aku udah pensiun. Koridornya belum selesai. Itu buruhnya bayaran cuma 2.000. Pelajar, buruh, veteran. Ya. Itu karena perumahan sama transportasi itu janji saya sama buruh. Maka
kalau ada problem-problem tenaga kerja, nanti saya minta lapor, saya nakar bereskan. Ya mudah-mudahan ya bisa lebih baik. Ekonominya juga lebih baik. Maka saya menyiapkan konsep pertumbuhan ekonomi 7%. Ya, kesannya ini kata banyak ambisius ini memang sulit. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa tumbuh seperti itu, kita lewat. Anda akan terjebak pada pendapatan yang tidak bisa mendapatkan. Maka belajarnya apa? Tiongkok. Maka ada pabrik Tiongkok yang di Kendal, saya tengok gitu ya. Kalau pabrik orang kita, orang kita datangi, ada Pak Ganjar, sudah sini, berhenti dulu, foto-foto. Yang Tiongkok nggak ada. Itu lagi bekerja, saya tanyain, Mbak, udah berapa lama kerja di nggak dijawab. Ternyata supervisornya dari Tiongkok. Dia bilang nggak boleh, mohon maaf Pak, nggak boleh. Biasa. Tidak, itu kerja yang luar biasa. Tapi kalau orkid, orang kita itu lebih luas. Pak Ganjar, foto dulu, berhenti foto-foto. Itu kinerja jadi. Itu lebih pilih yang mana Pak? Hah? Tiongkok atau orang kita? Kalau mau nikahkan kinerja Tiongkok. Kalau orang kita banyak nanti, oke, permisi. Kira-kira hasilnya bagus yang mana kerja kita sama mereka? Bagus yang Tiongkok. Simpel aja. Nah, kita mesti mulai pada disiplin yang tinggi. Produktivitas. Kalau nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa ini. Dan tadi di jalan kami berkomunikasi dengan perwakilan buruh. Beberapa hal yang disampaikan adalah terkait dengan nasib buruh. Nasib itu adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Maka ada aspirasi terkait dengan soal PHK, soal status tenaga kerjaan, dan soal pengupahan menjadi konsen dari kawan-kawan buruh. Yang lain tentu terkait dengan jaminan kesehatan dan perumahan. Inilah PR-PR yang saya tadi menyampaikan agar kawan-kawan dari buruh mulai hari juga menyiapkan tawaran konsep alternatif sehingga pada saatnya nanti ketika kita harus mengambil keputusan itu kita betul-betul sudah siap. PSI sekarang sedang menyiapkan program itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti akan bisa disampaikan ke saya. Sehingga iklim usaha menjadi sangat baik, kinerja buruh meningkat, investasi bisa masuk, dan hubungan antara pengusaha buruh atau hubungan industrianya akan sangat harmonis, sehingga ekonomi Indonesia akan makin pesat. Dan saya titip, mudah-mudahan nanti pada tanggal 14 Februari kita semuanya kompak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.